Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ngaji bareng golek ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ini cara melawan takabur, cara melawan takabur seperti tadi yang mulai disebut wa Syabdul Qadir Jalan. Ini kita kitab Gunyah terus di bab di Ihya diulang lagi bab seperti ini hampir semuanya sama ya. Cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai-kiai alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus teng NU buatan kenal dan saya juga nggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini. Saya ini baca hadis banyak dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap, termasuk sikap tidak ngambil sikap. Saya ulang lagi, sikap tidak ngambil sikap. Misalnya berteman orang fasik itu ya macam-macam. Kita sebagai fakih ya, sebagai orang yang mengkaji fikih itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya. Ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam lonte lah. Contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik tapi hak agamanya masih rendah. Ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau faseknya itu menzinai istrinya orang, faseknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang, atau fasek mencuri harta orang, ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya ketakabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu muta'adiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rungokno tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyrak billah, syirik. 2, qatlun nafsi, membunuh. 3, antuzaniyat bihalilati jari, menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif, tidak bisa, ini kriminal. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik, bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain, kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang nggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang nggak sholat subuh, nggak sholat duhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, tidak bisa. Syariat pun mengatakan tidak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadhu, ambek wong sing mateni bojomu ya tawadhu. Amelu gendeng jenenge orang tawadhu tapi kok. Jelas ayatnya iki innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu, bukan sekedar dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal ard. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong, atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ini khilaf itu di apa? Diselang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Gitu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar.
Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah, kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan kiai-kiai kajian. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa ini. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan karena untuk mengeksekusi kotil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Itu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu aja saya katakan boleh, kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi kok kena ngipi tok, kok nangkue ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halla satarta, mbok ya kamu tidak usah apa? Bilang, kamu tidak usah ngomong, jadi tidak langsung dirajam tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya saya ngaku kakian nanti saya bukan, karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo ngaku. Saya kira usah dipenging wis ra ngaku kabeh. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halla satar tahu bidzalik, mana nih boyau kamu itu istitar, tapi kemudian Anda tobat. Ini penting ya, saya ulang lagi, ini penting sekali. Karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qat'us sariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di qisas nggak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti qisas. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju piye-piye pantese wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantese wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau qisas lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau ndak qisas terus nggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yutroku kullu, la yutroku kullu. Kalau tidak bisa ideal, ya jangan sama sekali. Guling-gilingan. Nah, orang yang berbuat zalim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat dihina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, sing elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gento, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi, kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur manane sing wis ngomong lonte akeh sekene bebo menang sehingga kita kecelok cangkem apik. Mas oke bebo soleh, kamu harus kuat ilmunya, itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ngendikane Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan yang meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu dimaki. Ini penting kalau aturaken, kata ngedikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, terus omongane apik kabeh. Ono wong lonte jadi boten derek-derek.
Ono copet jare, niku mboten copet nih. Niku tiang kreatif sing gawe. Ono lonte jare, wah niku tiang laris. Wah yo repot nih. Jadi lonte laris, jadi niku tiang laris. Dari ora di koyo dhisik ono ide lonte dibasakno wanita harapan. Mungkin yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena free sex ya, bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar free sex ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Si dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada kepati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aid gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya aid. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal ramah, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia gak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Nggawa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet nak menotobat. Setidaknya ini gak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur hina. Entah kadarnya gimana itu terserah pangeran. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, motornya surat sik lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, wong bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu wong bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dene mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus ana sing mangkal takoki. Mbah, hukume demenan piye? Fihi qaulani. Berarti sarap. Karwan demenan kok fihi. Qaulani demenan dan rokok ngawur. Demenan dihukumi fihi qaulani. Kode ini aku mau latihan ibu-ibu alim, orang alim tapi ibu-ibu alim. Faham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga atau riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang tidak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Terus kalau suwon kayak ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi apa? Enggak, misalnya no hamil di luar nikah, nah ini produk gagal. Oh, kenapa rabi ke susu? Lah kena kan? Jadi akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sering kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu cangkem apik. Sing bodoh tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol apa? Tapi gue wong kiai kecelok serbana nak Jumatan minyakan terus. Kan yo ora pantes melok cangkem elek.
Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung no. Pergerakan cangkem napa? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim paham ya. Enggak ya kayak bebo napa? Bebo kayak kula. Pokoknya sementing pokoknya kayak kula nanti kudu anut. Lha pancen ngoten. Kula wingi termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa era pantes ya. Apa? Zaid gak pantes. Zaid itu sang saleh ya akeh padha wae. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Nah, elek wong mati ini mergo oplosan. Kula nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang ngono mboke ya saleh, kadang bae saleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip niku. Walhasil rame. Piye jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takoki, itu termasuk kitab tak di situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini ae, satpam-satpam ning kono utawa wong petani biasa iki kon salat wis 5 ta 6 ku syarat. Sing kowe mbok ora salat. Nggih sing kowe mbok ora salat. Ayo iki ketok napa? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah neraka. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatu setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya tuh kalau matur di depan kiai-kiai kajian misalnya ada acara muludan kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah ono sing kontrol. Aku ra pede malah mulang di sini. Mergo salah yo ora konangan, bener yo. Ora entuk penghargaan dadi dianggap. Dadi biasa ya. Ya tapi kan ibadah ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelaram tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agak digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye iki janazah itu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah sampai sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dikopi ambek arak atau dirundungno. Gemine cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ki gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes ki gremeng lah, wes gak ana hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi jelas warga kok tahlile nyak wong. Karo jene zaman iku ora ana mudin ngundang sapa. Tapi kira saya yakin nak tahlil itu ono tuntunan. Kayak golek hadis sahih gawe-gawe tahlil kok ono hadis sahih. Wis biasa ono yang terlakon. Awal takok itu yang Gus, Anda ini orang alim. Sing takok nggih rodok sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Padha cangkem elek kowe ora ono hadise. Padha ora ono hadise geger. Enggak ada Nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama ra jelas sampeyan. Serawanin Rosnon. Nah ini saya ulang lagi, ini ruang tenan ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri.
Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya, itu di kampung di atas gunung. Ada orang aja nih rontok soleh, wong soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bujone ayu juga wong iso mati malah bunuh diri. Piye kehilangan bojo, kehilangan awake. Itu kiai temannya itu. Tanya ya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafi, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum, macam-macam lah. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, ada harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal terus dikefiahkan ala mereka, nggak ada sholat, nggak ada kafan, terus langsung kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi saya contohkan rata-rata mbahnya itu ya orang soleh atau keluarganya atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini kayak sepakat masih fasik lah diperlakukan sebagai janazah muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro njen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuane Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kefiah Islamiyah, yaitu kefiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni lu ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Dulu semblotor-blotor macam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abangan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad to. Yo jam 9 Mungkin ngapun tenan jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad mari yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu, iya Gus Mas, karena wongnya maksiat dia kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim, wong kan sungkan mau gremeng tok rawani, jadi penting terkenal alim penting, paling gak wong nyoalim apa gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma' alaih. Yaitu cara mati mayit oplosan lah didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah ya dinekahno waline atau wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah. Datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah be fasik. Semua mati oplosan sing teko yo akeh, sing imami misalnya PBNU, BP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal farku bena, napa bena kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Ngurus utang cek ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu saja. Oh, itu mau orang dinar saat dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun, buatan purun. Saya kira utang bro, ono 4 juta. Niki nanti kalau tanglet utangnya 4 juta. Serah gelem Nabi. Pulau mun di atas 10 juta, tapi orang langkai 20. Tapi kan aset pulau 1 juta mesti sidik. Itu 4 juta aset tuh. Ini wes Nabi gak kerson. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hadis-hadis. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolati lah, tapi kue kudu tetep. Ya.
Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu nggak usah ikut nyolati. Taruh saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kiai kitop sing mujmalah. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi apa ukuran. Ternyata mau fasik lah ya disolati wong top. Ya saya nyolati cukup ya Mustafa, terus teko mbek kukur-kukur, terus salate rapati fase. Pokoknya sementing ono salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham ya? Terus kalau ngangkat nikah artisnya dari itu sudah teko mesti delok. Tapi piye-piye sing ngangkatno kiai lah, misal kiai ra teko terus diangkatno penyanyi-penyanyi dangdut malah karo-karoan. Yes, pokoknya niati dengan kita datang berarti kaifiahnya ala kaifiah Islam. Ini penting kolator, no. Ben kowe ora terlalu garis lurus, ya juga garis bingkong. Maksudnya ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolatorakan. Penting sekali ya. Jadi itu kaifiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum jare dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi iku kudu tetep. Sudah itu berhenti sejarah. Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus Qatadah ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Terus Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Atau di Ibrono, tapi yang meninggal sayangnya sekarang ngutangi. Kalau termasuk ra cocok, adat niku cocok separuh, ra cocok separuh. Nggih, nak boten amprat jaran Ibrono nggih. Sing meninggal sing ngutangi to. Boten wong ra jelas-jelas bengak-bengok. Nggih. Ibro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopo hidup. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan, kira usah soleh, usah kecangkeman, ada orang diutang rabu solati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti kayak jogeman kedengung utang. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang, Nabi diutang. Itu Rasulullah. Orang kaya kowe itu utang asli, nah niku pancen asli permanen. Wong akhiri ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang itu dihitung sama ulama. Itu salah sunasoan, hanya 30 sok. Anggap saja dari Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta, apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari, artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi, sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta, terus jaminan saya senilai 5 juta, ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bang, takut reso nyaur terus naik buatan karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Jadi saya ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua, gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa kitok, sampai gejol-gejolkan. Lagi mau rata kok, ini lu bagus, enggak nang rasa kitok, gue berker kesunatannya sing top itu orang oleh teko, berarti kira teko ngerasa top. Akhirnya udah teko berkomedi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Wah, nanti dibantah tiang. Kan kalau di kalangan kiai ada pasul masaid juga, tapi mun boten
Boten dipanitiani NU atau Muhammadiyah boten biasa silaturahim boten enten panitiane. Jadi boten enten sponsor ya wong biasa ketemu mawon. Begini problemnya saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau mangkel perkara ini wong iki nak dhisik nak waya ana jamaah tipe dianterno ndang pitan. Wong fasik kan mangkel. Nggih kula nate dibantah ngoten. Gus wong iku kurang ajar Gus. Nak ono Jumatan tau sumeti merken. Terus dia cerita, masjid kula nate protol gara-gara iku. Kok jenengan ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Kok dia cerita elek iku nak ono jamaah disetelo dangdut. Pokoke jeneng mau pasang ning nak mangkel lho. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang ya ketenangan ra ono jamaah niku. Terus tambah gitu, kiai goblok. Mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau nggak murid saya muridnya bapak saya, kalau nggak muridnya bapak saya muridnya mbah saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada yang nggak muridnya bapak, nggak muridnya mbah, muridnya buyut, muridnya Badrul Rahman. Jadi tetap hormat. Mulane kiai latihan ke Mustafa kesel, perkarane wong iku ora hormat sih, jadi wis kesel. Itu takok ngoten. Jawaban saya begini. Bah, jenengan nak maca sholawat, nak ana wong mati kan salate piye? Mesti eling ya. Takbir ula, takbiratul ula atau takbiratul ihram kan. Takbir ula Fatihah, saniyah iku maca sholawat. Terus ketiga iki sing ono masalah. Ndongakno mayit, takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi adat Indonesia iku mpuh ujug suwi ra salam. Kula nyolati jenazah teng Mekah. Iku anggere takbir keempat yo langsung iya gini misalnya, kalau nanti makmum Said Ahmad angger takbir keempat ya langsung. Nah ini Indonesia bertakbir keempat cek suwi tuh, yang Magelang cek suwi, malah sing suwi ya. Nak neng fakih gua angger bar keempat ya salah, neng Mekah gitu ngotot, tapi Indonesia bar keempat cek suwi. Ordernya biar raro, pokoknya ngono. Desa kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liya-liyane ra wani. Mergo ya wedi gak pantes bar. Kula tenang ae. Rada enak mboten terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain lho. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilah ngene-ngene. Nggih Gus, maksudnya seperti. Lah sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing entuk ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca sholawat man sholla alaihi wahidatan shallallahu alaihi asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing tok walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca. Lah iya jenengan ibadah kok getun. Anggap ae golek ganjaran dhewe. Wah yo wis cocok. Lah pas ngadongakno mayit. Yo ngene, dongamu kan wis donga ngeper. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten. Tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kanan nek donga ngeper. Kalau apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik, kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira usah ngukumi pun iki. Wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati urung tobat niku urusane jeneng. Akhirnya bengi tahlil. Ngerti tak wong kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan sono. Mangqala la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing qala la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal jannah. Lah saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayite? Sing maca lha opo ke getun maca nang fasik, maca dhewe. La ilaha illallah ora takoi. Kok rumah temen mbek mayit ngati nangin. Jare sapa rumah mayit mikir awakku dhewe lha opo. Begitu juga ke maca selawat, maca selawat Sayyidina Muhammad sing wangil lho, sing ning kamek wong do menang kabeh kok adat anu sing wangil lho ki mesti. Sing ada maklumatika mitata gak sing sering. Oh masoli Abdullah sholati ala asati makhluqatika nuri hudas e. Ki siapa Mas? Kula mboten nate mimpin ngoten. Perkara wong terus menang kabeh wah malah repot. Aduk sing umum-umum wae ben wong iso nirokno. Kok ora diprotes. Gus, kiai-kiai sing ngangil lho dira sing ngangil. Lah aku nek sing ngangil ke meneng yo iku ade. Agar sing ngangil kan kiai ne tok sing ngomong. Liyane apa? Meneng. Akhirnya aku ganti selawat sing umum ae ben bareng-bareng kan ganjarane luwih akeh. Tapi nak koyo kiai anyar Mustofa resiko dagep rapal. Nah, namaku kan saman, Mas yo nganggo lafaz sing terkenal wis
Semua ikut gak apal sopo. Tapi nak kiai debutan saya harap tetap nganggo sing angel-angel. Kesane apa? Tapi nak kula itu keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengai kabeh. Meneng ta Mas ning kono mengko iki. Wah lho Mas, masallah Abdullah sholatil asadi makhluqati kanu lihuda sayyidina Maulana Muhammadin terus. Ada maklumat kamu data kalimat itu pokoknya wong arek urun. Repot ini. Jadi kiai ya macam-macam, wonten sing madhabe kados kula sing gampang-gampang, penting diwaca wong akeh. Ana sing. Lah kok itu kan padha, sudah itu melok toreko wong. La ilaha illallah al-mawjud. Apa maksud? Urutane mana nih? Al-mawjud fi kulli maka terus al-mazkur fi kulli khan terus wa mustahnan anhu fi kulli khan ini oh. Oh sing gampang ini edisi gampang atau sing angel? Gak sing kiai ini lho. Gampang. Aku mana kan la ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan menang kabeh. La ilaha illallah terus oh. Wa mustahnan anhu fikul. Wong kula nek kiai hitam, agar tahlil itu bar bingung. Perkara kok lafat kok aneh kabeh. Padahal mem tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono iki? Aku kiai mu ora iso. Arep tiap daerah iki yo adate. Butuh-butuh. Wah, matene wong kene. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum langsung tak pernah lihat kalau diberi Lukman. Iku bareng dene pidato kesusu mbak pidato tembuti. Ngerti nak kiai iku terkenal tahlil suwi mergo kalimatnya iku aneh-aneh. Kayak kula suwun nggih tahlil kula mawon. Mergo dene kesusu. Terus jak maca kul huping telu lha pun nggih terus pidato. Mergo kuwatir nak kiai iku ra barbar. Mergo pas kesusu lah nak kesusu nggih, Mbak. Ini cerita. Jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mbek mayit mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkelnya wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik tekon ning majelis, niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan lu kowe gedeng mayi. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Pancen mayi itu lalas sing dicolong ya donyamu. Masjid sing di imamane Gus niku riyen kena mercon. Wong nak fasik ning desa kan wis parah tenan. Kados desa kula nu aman ya wonten kiai mulai buyut-buyut. Desa-desa debutan ngoten niku ora repot. Biasane langgar itu jadi sasaran. Lan kula sayang mbek Mustofa ki debutan wangel kan, wabot. Abot kiai jeneng ono dilerakno ono macam-macam. Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang mutaadiyah tadi yang saya kayak nggo bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak. Harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Yun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang hanya melanggar itu hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa cara Jawa? Gak mau zina lah, afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa? Mangkel mobil diganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari. Kamu menzinai istri orang. Istri orang pun di kelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, Gus, rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia enggak ada rajam.
Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya. Andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 kan? Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Tuh iku kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelonan tok, ora cukup. Aku roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ra ngarah roh. Terus rohe papat kudu bareng. Ada gentenan yo ndak diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawaian nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya sesine Mustafa Adil. Lho kok nganti roh? Kulo pengen lho wong saleh. Wong saleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya. Nah, oke. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya, macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari, "Mas piro ngadus?" Sing lanang tersinggung ditekek mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih sadis. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi lebokno tabung LPG jadi semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus ambek istrinya yang tua itu karena lebih kaya, nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ra oleh foto momennya, video enggak bisa. Bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi itu kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibojone iku ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Madza af'al. Terus kula sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi cek jawab, yo al-bayyinah wa ila khudara dzuri. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kodaf nuduh orang lain. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah, pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar dadi batal. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Lah kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ras pokoke al bayyinah wa illa khudala dzuri. Yo tetep bayyinah nak robe. Nah saya itu berkali-kali basul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke dalam konteks orang soleh kayak Mustafa mungkin cerita seperti itu benar. Dia cerita seperti itu benar. Tapi problemnya wong lanang sing ra saleh iki ya akeh. Wong lanang sing ra saleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra saleh kepen megat. Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mangkel istrinya akan menuduh istrinya
zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor? Li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid, zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabriah. Tabriah begini, disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah, cara saat ini sumpah sambar bledek. Sumpah pocong cara Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bledek atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Baru harus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad, keduanya diceraikan alal abad, abadi, sama-sama nggak boleh apa nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong nggak berbeda gitu. Utama cara saya dipelintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan, anak pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong iku, tabrak truk. Terus yang musuhnya, ojo truk tok, meni tronton. Saking mangkelnya, saking debat kok. Nak sing mbong belah ya ngono, kecemplung segoro. Sumpah apa? Mungkin nak sing biasane Merapi, sumpah kecopot ulo kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah, kamu harus angkat tangan. Biar Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya. Di dunia itu pantes sih, itu ya untuk ono inan. Mulane dalam Indonesia udarane copet yo. Coba, ora kok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet iku bodoh, sing nyopet. Wah, ya repot nang suwe-suwe nek gak ono bahasa hukum nanti begitu. Kalau Lonte Warani itu orang yang menarik. Sampai banyak orang tertarik. Berarti hebat. Wah, ya repot. Lalu kalau seneng Indonesia niku anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun nyuwun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat, terus ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyuwun sewu kemanusiaan, Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan, yang sementara, wah malah kangelan repot. Cara kula wis bener iki Bapak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Masuk neng Amerika ada rani lonte gitu. Aku sering delok film-film barat. Kulo nu sering delok nggo konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih neng barat, masih neng negara komunis itu PKI lah, neng Cina. Sing nyolong mbek sing dicolong sing melayu sing nyolong. Lho kok ijek Islami kok roh nak sing nyolong. Ora kok sama rata sama rasa terus. Paham ya? Mulane bener zaman Kisah almarhum. Nah, pondok kula wong ndak ibu-ibu PKI ku ra ono. Asline ning atine yo duwe tau. PKI mu gaya-gayanan tok. Maksudnya gaya-gayanan itu fitrah manusia itu menolak paham anti Tuhan. Saya ulang lagi, fitrah manusia itu bukan enggak ada PKI ndak, bukan PKI yang organisasi ndak. Fitrah manusia itu menolak paham. Buktinya itu tadi, orang yang selingkuh ya delik. Wis PKI lah, nak selingkuh delik to. Nak nyolong delik to. Lha ora wedi pangeran, ora wedi hukum kok. Delik. Kan wedi nuraninya sendiri. Maling ku nak konangan melayu. Ora kok sampe gak wis ora ono pangeran, donya kabeh padha sama rata sama rasa. Wis dibagi ya ora ono. Tetep melayu. PKI je melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitratallahi allati fatarana sa'aliyah. Pasti pikiran manusia itu ingin Islam. Ini Islam itu seperti tadi. PKI lah dari anti hukum apa, anti agama. Ternyata nak pas nyolong yo
Harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram, tidak meyakini itu masalah kan nggak perlu. Dan jadi bar nyolong terang-terangan disentak sing di omah. Iya dunyamu mbok jupu. Dunyamu iki sama rata sama rasa. Sembrono iki jupu anggap dunyamu. Enggak juga kan. PKI Melayu sama rata sama rasanya di mana ini? Paham ya tadi. Makanya cara Allah itu nggak bisa nerima orang kok Islam itu nggak bisa karena Allah bikin dalam tubuh manusia itu fitrah dan fitrah ini pasti sesuai dengan Islam. Ini disebut fitrah Allah berarti fatoran nas alaiha bahwa agama ini sesuai fitrah nurani manusia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah dengarkan bersama-sama kajian dari Gus Baha yang sangat detail dan sangat jelas sekali menyampaikan bahwa dosa menzinai istri orang adalah dosa besar. Semoga kajian ini bisa membuka hati nurani kita agar tidak melakukan apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Terima kasih. Semoga saudaraku semuanya dimudahkan rezekinya, rezeki yang melimpah, barokah, manfaat, dan dijauhkan dari segala cobaan, selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, bila mana ada salah kata, kami segenap admin mohon maaf yang sebesar-besarnya dari semua video. Terima kasih pula bagi saudaraku semuanya yang sudah mendukung, yang setia ngaji bareng santri ngaji. Semoga video ini bermanfaat. Yang baru bergabung, bila berkenan bisa like, subscribe, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita selalu dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat untuk tujuan yang baik, yaitu ngaji bareng golek ilmu. Terima kasih, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.